Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Hendriana dan Bu Yeni serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5C PGSD. Di sini, kami akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang kami buat menggunakan Unity, yang mana sampai tombol navigasi, yaitu aplikasi Tadarudak, atau kepanjangannya yaitu Tarian Daerah dan Rumah Adat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Trimuk Juniarti dengan NIM 20108211046, absen 10. Yang kedua ada Luciana Salsabila dengan NIM 20108241057 dengan presensi 13. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Dela Nur Kirani dengan NIM 20108241061, presensi 15. Yang keempat ada Arinta Dwi Iswaningtyas dengan NIM 20108244024, presensi 33. Dan yang terakhir ada Tri Setianingrum dengan NIM 20108244087, presensi 41. Baik, langsung saja masuk ke materi ini. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan tentunya memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman yang kaya akan tradisi dan suku bangsa merupakan ciri dari negara Indonesia. Kemudian semakin kuat arus urbanisasi di mana semakin muda generasi masih mencari identitas dan tidak tahu banyak tentang makna di balik karya-karya tradisional leluhur yang kita miliki. Walaupun di balik semua itu ada norma yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Dikutip dari S.H. Heriwati dan kawan-kawan tahun 2009. Namun, jika dilihat dari realita yang ada saat ini, masih banyak peserta didik yang hanya memahami akan budaya daerahnya sendiri saja dan kurang mengenal Indonesia secara luas, bahkan ada pula yang kurang mengerti akan budayanya seperti tarian daerah dan rumah adat yang ada, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kurangnya inovasi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tidak hafal mengenai keberagaman tarian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, rasa nasionalisme yang memudar dalam diri peserta didik. Yang ketiga, yaitu metode dan media pembelajaran yang masih kurang sesuai, sehingga peserta didik kurang memahami pembelajaran. Dan yang terakhir, rendahnya literasi peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang ada, maka solusi yang diambil adalah sebagai berikut. Dengan adanya berbagai permasalahan dalam pembelajaran mengenai suku Nusantara, harapannya dapat dilakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran mengenai materi ini, sehingga peserta didik akan memahami materi serta pemanfaatan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka proses pendidikan pun perlu menerapkan teknologi yang terkini. Teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran mengenai keragaman di negeriku ini ialah mengenai teknologi augmented reality atau AR. Metode augmented reality merupakan metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dikarenakan dengan metode ini dapat mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, minat peserta didik dalam belajar pun, suku Nusantara, dan budaya. Selain itu, metode ini juga dapat menjadikan siswa aktif dan interaktif sehingga materi mengenai tarian dan rumah adat di Indonesia dapat diterima dengan baik
oleh peserta didik dan mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya ada rancangan tampilan halaman awal. Tampilan aplikasi media pembelajaran ini dibuat di Canva seperti pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya di sebelah kanan ada gambar tampilan start atau tampilan awal yang sudah dimasukkan ke Unity. Selanjutnya ada rancangan tampilan menu utama. Dalam aplikasi media pembelajaran ini, pada menu utama terdapat beberapa tampilan, seperti mainkan yang berisi gambaran besar materi yaitu tentang tarian daerah dan rumah adat. Selanjutnya, ada tampilan kredit yang berisi profil pengembang aplikasi media pembelajaran ini. Dan yang terakhir ada tampilan keluar, yaitu untuk keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada tampilan kumpulan folder dan scene pada aset. Untuk membuat aplikasi media pembelajaran ini, terdapat beberapa folder dan scene yang berisi seperti skrip, tampilan awal, berbagai materi tarian daerah dan rumah adat, tampilan keluar aplikasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, script coding. Untuk script coding, ini kami menggunakan dua script, yaitu script untuk kontrol aplikasi dan script keluar. Setelah itu, script tersebut dimasukkan pada Microsoft Visual Studio. Berikut tampilannya. Next. Untuk yang sebelah kiri atas merupakan contoh script kontrol aplikasi. Dan untuk yang sebelah kanan bawah merupakan contoh script keluar. Next. Selanjutnya adalah rancangan tampilan materi. Untuk membuat tampilan rancangan tersebut, pertama-tama kami menggunakan Canva untuk membuat tampilan materi. Selanjutnya di kanan bawah, kami memasukkan pada Unity. Kita menambahkan button-button pada aplikasi seperti button next. Review akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya yaitu tampilan menu. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasinya. Seperti yang terlihat pada layar, ada tulisan Father Rudat atau kepanjangan dari tarian daerah dan rumah adat. Lalu ada menu mainkan, informasi, kredit, dan keluar. Selanjutnya yaitu tampilan materi. Nah, di sini ada dua materi yaitu mengenai tarian daerah dan rumah adat. Nah, jika teman-teman ingin melihat materi tentang tarian daerah, tinggal mengklik play pada bagian tarian daerah. Dan jika teman-teman ingin melihat materi tentang rumah adat, tinggal mengklik play pada bagian rumah adat. Dan untuk kembali ke menu utama tadi, tinggal mengklik ke tombol home pada bagian atas. Selanjutnya yaitu menu exit atau menu keluar. Nah, jika ingin keluar, tinggal menekan menu exit, maka akan muncul pertanyaan seperti pada layar, yaitu apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Jika iya, tinggal klik cek centang, dan jika tidak, klik silang.
selanjutnya yaitu proses penyusunan materi presentasi. Nah, di sini kami menggunakan Canva untuk menyusun materi presentasi yang akan digunakan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami tampilkan demonstrasi aplikasi Tadarudat yang kami buat. Yang bertugas, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi yang sudah jadi dan sudah terinstall pada handphone. Baik, inilah aplikasi yang telah kelompok kami kembangkan, yaitu yang berjudul Tadarudat atau Tarian Daerah dan Rumah Adat. Berikut adalah tampilan menu utama dari aplikasi kelompok kami yang terdiri dari mainkan, informasi, kredit, dan button keluar. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan button mainkan untuk mengakses materi. Nah, pada layar HP ini terdapat dua pilihan materi, yaitu materi mengenai tarian daerah dan materi mengenai adat. Untuk informasi, kelompok kami baru menyediakan sebagian besar materi, yaitu yang terdiri dari 7 materi tarian daerah dan 6 materi rumah adat. Baik, yang pertama saya akan mendemonstrasikan untuk mengakses materi mengenai tarian adat atau tarian daerah. Kita bisa menekan button play. Nah, nanti akan muncul materi mengenai tarian daerah yang ada pada Indonesia. Selanjutnya, user bisa menekan button next untuk mengakses materi pada slide selanjutnya. Dan jika menginginkan untuk kembali pada slide sebelumnya, bisa menekan button previews. Nah, akan kembali pada materi sebelumnya. Inilah materi-materi yang telah kelompok kami sediakan. Nah, jika telah sampai pada tahap akhir ataupun pada tengah-tengah materi, user ingin kembali pada menu utama, user bisa menekan button home yang ada pada layar atas. Nah, akan kembali pada menu pilihan materi. Selanjutnya, saya akan mengakses materi mengenai rumah adat. Kita tekan tombol play saja. Nah, inilah tampilan materi mengenai rumah adat. Bisa menekan button next. Untuk konsep menekan button sama dengan materi tarian daerah tadi. Untuk button next bisa mengakses materi selanjutnya. Untuk button previews bisa
untuk mengakses materi sebelumnya. Untuk kembali ke halaman pilihan materi, bisa menekan button home. Nah, setelah pada tampilan HP seperti ini, untuk kembali ke menu awal bisa menekan button home. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses kredit karena pada button informasi kelompok kami belum menyediakan materinya. Untuk button kredit, tampilannya berisi mengenai profil pengembang media pembelajaran dan juga informasi mengenai mata kuliah dan dosen pengampu. Selanjutnya, untuk kembali ke menu utama bisa menekan button home. Nah, setelah kalian mengakses semua materi dan sudah paham mengenai materi ini, dan jika ingin keluar, bisa menekan button keluar pada sisi bagian bawah. Inilah tampilan button keluar. Kalian akan dihadapkan pertanyaan, yaitu apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Nah, jika tidak, kalian bisa menekan button silang dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika kalian yakin ingin keluar dari aplikasi, silahkan tekan button centang. Baik, saya akan menekan button centang untuk keluar dari aplikasi. Sekian demonstrasi aplikasi yang telah kelompok kami kembangkan. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Arinta sudah mewakili kelompok kami untuk mendemonstrasikan aplikasi Tadarudat ini. Itu dia Pak, Bu, dan teman-teman semua demonstrasi aplikasi Tadarudat dari kelompok kami. Dengan itu pula berakhirlah presentasi dari kelompok 4 ini. Mohon maaf apabila selama jalannya presentasi kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.